Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan para menteri koordinator untuk membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah untuk tahun 2026. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan para menteri koordinator untuk membahas rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah untuk tahun 2026. Adapun para Menko yang hadir diantaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Berdasarkan World Economic Forum, risiko global tertinggi pada tahun 2026 adalah perang. Di balik itu semua tentu kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang kita hadapi satu adalah ketidakpastian, apapun ceritanya. Tahun 2026, bahkan the World Economic Forum, bahkan risiko global itu hampir 24% itu tertinggi adalah perang. Said menambahkan karena beban dan tugas Menko berat, menurutnya usulan penambahan rancangan anggaran akan dianggap sebagai bagian dari persetujuan yang akan diambil dalam rapat kerja tersebut. Tim Liputan, IDXN. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengusulkan tambahan anggaran sebesar 200 miliar rupiah dalam pagu anggaran tahun 2026. Tambahan anggaran ini untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional, salah satunya terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang sampai Surabaya. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan tambahan anggaran sebesar 200 miliar rupiah dalam pagu anggaran tahun 2026. Tambahan anggaran itu diperlukan untuk mendukung koordinasi hingga kunjungan lapangan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang sampai Surabaya. Menurut AHY, proyek tersebut tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar daerah, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang berkembang. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki mandat strategis untuk mendukung tercapainya visi misi Presiden, sekaligus memastikan target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 dapat terlaksana dengan optimal. Dengan mempertimbangkan peran strategis Kemenko Infra ini, kami mohon dukungan penambahan anggaran sebesar 200,2 miliar rupiah. Dengan demikian, total anggaran yang diajukan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mencapai 315,9 miliar rupiah. Terdiri dari pagu indikatif sebesar 115 miliar rupiah dan tambahan yang diusulkan sebesar 200 miliar rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, dalam rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki misi utama mengurangi kemiskinan di Indonesia. Cak Imin mengungkapkan jika anggaran Kemenko Kabinet Merah Putih ditambah, kemiskinan di Indonesia dapat berkurang. Cak Imin pun menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 0% pada 2026. Cak Imin mengatakan target itu menjadi bagian dari indikator strategis dalam rencana kerja hingga 2029. Cak Imin pun mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 sebesar 276,1 miliar rupiah. Ia mengatakan Kemenko PM pada 2026 memerlukan anggaran 500,1 miliar rupiah. Sedangkan pagu indikatif 2026 saat ini sebesar 223,9 miliar rupiah. Karena kalau program Kemenko sukses, maka Kemenko semuanya ini, maka kemiskinan akan berkurang juga. Jadi kalau anggaran para Menko ini ditambah banyak semua, maka kemiskinan akan berkurang, kira-kira begitu. Jadi Kemenko PM dikit-dikit aja nggak apa-apa.
Ya, ini sepertinya pengajuan anggaran tambahan sudah mulai diusulkan ya, Cak, Ya. oleh berbagai kementerian ataupun juga berbagai instansi terkait. Tapi rasa-rasanya kalau bisa begitu ya kita nitip ke pemerintah untuk kemudian ada anggaran tambahan untuk bisa membuka mendorong ataupun membuka lapangan kerja seluas-luasnya nih, Cak, sesuai dengan janji 19 juta lapangan kerja lah dibuka oleh pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Iya, dan kita nantikan bagaimana kemudian dari banyaknya mungkin nanti ke depannya semakin banyak kementerian yang meminta penambahan anggaran, pemerintah bisa betul-betul secara transparan begitu ya, memetakan bagaimana prioritasnya untuk penambahan anggaran ini, dan jangan sampai kemudian hanya penambahan anggaran formalitas semata, tapi semoga ada blueprint, roadmap, dan juga mungkin evidence yang jelas begitu ya ketika ada penambahan anggaran ini, efisiensi dan juga efektivitasnya seperti apa. Ya, komprehensif sekali begitu ya tadi apa yang disampaikan oleh Ocha. Baik, kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2020 hingga 2025, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua LPS untuk periode 2025 hingga 2030. Iya, Purbaya pun memastikan akan meningkatkan peran LPS dalam resolusi perbankan hingga memastikan transisi penjaminan asuransi dapat menjaga perekonomian nasional. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS periode 2020 hingga 2025, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua LPS untuk periode 2025 hingga 2030. Purbaya pun berharap dapat lolos seleksi dan melanjutkan kepemimpinan di lembaga tersebut. Purbaya akan memperkuat peran LPS dalam resolusi perbankan serta mempersiapkan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi yang dimulai pada tahun 2028. Dalam menangani resolusi perbankan, Purbaya menginginkan pendekatan yang proaktif, khususnya terhadap penyelamatan bank perkreditan rakyat yang masih memiliki potensi. Untuk Bank Umum, Ketua LPS tersebut terus mengembangkan prosedur intervensi dini guna mencegah kegagalan bank dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Kalau visi misi kita adalah untuk BPR, kalau BPR yang bisa selamatkan, kita selamatkan secepat mungkin, bukan ditutup. Untuk Bank Umum juga sama, kita akan mengembangkan sesuai dengan undang tentunya. SOP di sini di mana kita bisa masuk lebih awal sebelum banknya jatuh dengan memanfaatkan seluruh ruang yang ada yang diatur oleh undang-undang kita. Jadi visinya ya yang memastikan penjaminan LPS berjalan lancar dan melakukan resolusi sebaik dan cepat mungkin sehingga tidak ada gangguan sama sekali di stabilitas sistem keuangan kita. Seperti diketahui, pendaftaran seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025 hingga 2030 telah dibuka secara daring pada tanggal 4 hingga 10 Juli 2025. Proses seleksi tersebut akan melalui 2 tahap, yaitu seleksi administratif dan seleksi kelayakan dan kepatutan, sebelum diserahkan ke Presiden dan selanjutnya melakukan fit and proper test di DPR. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, delegasi Israel gagal mencapai kesepakatan dengan kelompok Hamas terkait gencatan senjata. Dan informasinya pemirsa kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.